Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Basuki Pujalwanto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi satu topik ekonomi makro, yaitu perbedaan antara ekonomi makro klasik dan ekonomi makro Keynes. Referensinya adalah dari buku yang saya tulis berjudul Dasar-Dasar Ekonomi Makro, terbitan penerbit Andi Yogyakarta tahun 2024. Saya akan jelaskan secara singkat dan sederhana saja. Apa yang dimaksud dengan ekonomi makro klasik? Ekonomi makro klasik adalah dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas pada penegakan hukum, keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Dasar filsafat ekonomi makro klasik adalah kepentingan pribadi, merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraan sendiri. Peran pemerintah dibatasi karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah dapat dilakukan oleh swasta. Sejarah pemikiran ekonomi makro klasik. Terbitnya buku The Wealth of Nations karya Adam Smith tahun 1776 adalah tonggak pemikiran ekonomi makro klasik. Cakupannya adalah kemerdekaan natural, landasan kepentingan pribadi, dan kebebasan individu. Dalam konteks politik ekonomi cenderung berpegang pada prinsip laissez-faire. Pemikir ekonomi makro klasik tentu saja Adam Smith itu sendiri, Jean Baptiste, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill. Intervensi pemerintah dalam perspektif ekonomi klasik, pemerintah dilarang untuk campur tangan dalam masalah kegiatan ekonomi, karena khawatir akan memunculkan dampak negatif atas penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat. Bentuk pasar dalam ekonomi makro klasik, pasar barang tidak mungkin terjadi kelebihan produksi, pasar tenaga kerja tingkat upah fleksibel, pasar uang hanya untuk transaksi, pasar luar negeri, keseimbangan neraca pembayaran dan neraca perdagangan terjadi secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke ekonomi makro Keynes. Ekonomi makro Keynes didasarkan pada ide ekonom Inggris John Maynard Keynes. Dia mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana negara maupun swasta memegang peran penting. Permintaan agregat mempunyai peran penting sebagai faktor utama penggerak perekonomian. Dasar filsafat ekonomi makro Keynes, pemerintah harus campur tangan mengendalikan perekonomian untuk mengatasi persoalan ekonomi. Aktivitas di sektor produksi dan kepemilikan faktor produksi masih dapat dikerjakan oleh swasta. Sejarah ekonomi makro Keynes itu diawali dari terbitnya buku General Theory of Employment, Interest and Money, tulisan John Maynard Keynes tahun 1938. Buku ini menekankan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, sekaligus buku tersebut menjadi titik awal dimulainya pemikiran ekonomi modern. Pemikir ekonomi Keynes, ya tentu John Maynard Keynes itu sendiri, Irving Fisher, dan Arthur Cecil Pico. Intervensi pemerintah dalam perspektif ekonomi makro Keynes, intervensi pemerintah diperlukan jika perekonomian berjalan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Bentuk pasar dalam ekonomi makro Keynes, pasar barang mungkin terjadi kelebihan produksi, pasar tenaga kerja, tingkat upah kaku, pasar uang untuk transaksi, berjaga-jaga spekulasi, pasar luar negeri, keseimbangan neraca pembayaran dan neraca perdagangan dengan usaha tertentu. Itu tadi sedikit penjelasan perbedaan ekonomi makro klasik dan ekonomi makro Keynes. Semoga berguna. Terima kasih.